Menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus membuat kita terlalu sibuk untuk saling menyapa. Tapi di tempat ini, tempat bercerita, kita bisa saling menyapa, bercerita, dan berbagi pengalaman tentang anak-anak spesial kita dan tentang apa saja. Dan tentu saling menguatkan. Halo sahabat Mona dan Reni, jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni yang tayang di setiap weekend, tentu dengan narasumber yang selalu menarik dan menginspirasi. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu YouTube channel kita Tempat Bercerita Mona dan Reni. Jangan lupa nyalain loncengnya supaya tiap weekend ada notifnya bahwa kita tayang. Juga jangan lupa follow Instagram kita di @tempat_bercerita_Mona dan Reni. Boleh tanya-tanya lewat DM atau kita ngobrol-ngobrol atau pingin jadi narasumber atau apapun. Mudah-mudahan kita bisa jawab. Jangan lupa juga kalau mau fast respon bisa ke WA kita 0813 235 0013. Nah, kita sekarang lagi tunggu satu orang tamu kita yang sebentar lagi akan datang ke tempat bercerita Mona dan Reni. Jumpa lagi kita di tempat bercerita Mona dan Reni. Nah, tadi saya sampaikan sedang menunggu tamu yang akan datang. Sekarang tamunya sudah datang. Namanya Ibu Lilis. Saya biasa panggil dengan Teh Lilis. Teh Lilis ini sama-sama sebagai ibu dari anak Down syndrome. Kami ada di satu komunitas yang sama dan di kepengurusan yang sama. Jadi ya sudah cukup lama juga saya mengenal dengan Teh Lilis. Teh Lilis, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kemarin ini kita udah ketemu ya, kita sering ketemu. Iya. Ada pelatihan, Jemputan, keterampilan, iya. latihan menari. Pokoknya Teh Lilis ini bergentayangan di rumah ini lah. Orang paling dicari. Nah, Teh Lilis ini ibu dari seorang anak Down syndrome bernama Aisyah, perempuan. Umur berapa Teh sekarang? Mau 17 ini nanti tanggal 15. Oh, udah 17 Aisyah. Oh, saya pikir masih sekolahnya jadi Iya, kelas kelas 10. Kelas 1 SMA. Oh, karena anak Down syndrome mah kayak kecil aja. Kayak kecil aja. Ya, maksudnya Iya, benar-benar. muda aja gitu. Kayak abang juga kan Awet kecil. 21 gitu. Tapi mukanya mah lucu aja. Nah, kalau kita mau flashback sejenak ke 17 tahun yang lalu, Aisyah ini anak keberapa? Anak kedua. Kedua dari 2 bersaudara ya. Kakaknya umur? Kakaknya tuh sekarang 23. Oh, oke. 27 tahun. Ya. Jadi waktu itu Teh Lilis nggak menyangka pastinya ya dapat anak Down syndrome. Iya. Kita nggak ada yang menyangka. Ada tapi beberapa yang sudah tahu Sudah tahu. sejak dari kandungan ya. Kebetulan kita bukan orang yang memeriksakan dari sebelum kandungan, dan secara USG juga mungkin pada saat itu dokter nggak melihat kelainan apa-apa ya. Sebenarnya kalau Aisyah sama kayaknya dokternya tuh udah curiga sebetulnya. Tapi nggak ngomong. Karena ini kan apa sih namanya, air ketubannya itu tuh apa sih, lebih katanya, lebih dari volumenya itu lebih dari yang biasanya. Jadi mungkin dia udah tahu kali kalau mungkin ada jantung gitu ya, atau udah kata dia harusnya bayi itu minum pipis gitu ya, jadi si air ketubannya harusnya volumenya itu tetap. Kalau saya mah nambah gitu. Oh. Katanya gitu. Jadi Tapi itu, bilangnya apa? Indikasi apa gitu? enggak bilang, cuma harus di USG 3 dimensi dulu mah ya. Ya. Di USG 3 dimensi katanya gitu. Terus meren ya, si dokter tuh sebetulnya tahu ada apa gitu. Cuma kandungannya udah gede, udah 8 gitulah, udah. Tapi harusnya mah dibilangin ya. Iya, Tapi takut ibunya takut stres. dari gitu. Soalnya dia bilang apa namanya? Nggak ada apa-apa lah, malah si Aisyah tuh kan tangannya tuh lagi gini ya, karena udah gede kan Di dalam perut. di dalam perut kayak itu, katanya tuh dedenya dada kata si dokternya gitu ya, nggak apa-apa, baik-baik kok Bu gitu. Si dokter ternyata ya udah, kata si dokter King, kan dulu di dokter Kingki yang di Dokter Merida. anak-anak juga dokter Kingki. Oh, Tapi gitu? di Niati. Oh iya, dilihat salah. Dilihat. Iya benar. Oh, jadi melahirkannya seorang dokter Kingki. Iya,
melahirkannya mah di Hermina, cuma Oh. perisanya ke situ gitu. Terus kata dianya teh apa, ya nggak apa-apa, nanti kita jaga aja. Kalau misalnya masih terus harus disedot operasi sebelum melahirkan tuh gitu. Si ketuban itu harus dikeluarin sebetulnya katanya. Gitu Tapi ya? kan kalau udah mau melahirkan ya udah gitu. Normal. Enggak sesar, karena kan Aiza posisinya itu apa sih, Oh, lintang. Kan dokternya bilang bisa sih Bu diputer di dalam gitu. Nggak mau, kan saya takut. Jadi ya udah akhirnya sesar aja gitu. Saya mah diputar. Oh. Saya diputar. Oh, abang juga. Nggak ada rasanya. Takut. Saya bilang Bibiu sekali ya? Enggak. enggak, cuman digimanain gitu lah. Biasa Ada saya aja. kan ngebayangnya, waduh, katanya nanti tangan dokter ke dalam, terus di dalam diputer gitu. Ah, cukup teh. Jadi ya udah pilihannya operasi aja Oh, waktu itu gitu. teh. Makanya jadi di Herma, karena di situ mahal banget. Iya memang. Memang. Nggak cover dulu asuransinya, nggak cukup kalau di situ ya. Oh. Nah terus setelah Aisyah lahir, langsung ketahuan nggak bahwa ini anak ibu Down syndrome gitu? Langsung, karena kan Aisyahnya tuh nggak nangis kan. Kan aku kan nggak bius total kan, segini ya, masih sadar ya. Jadi pas lahir tuh, pas keluar tuh nggak nangis. Aku tuh kok sepi ya, kok sepi gitu. Terus dokter-dokternya juga yang tadinya ngobrol rame gitu, Diam semua, sepi. Kenapa ya gitu. Terus langsung nanya sih, kan ada dokter yang di sini satu nih, ya, itu katanya ibu usianya berapa gitu. Oh jadi berarti pas brojol tuh Ya. pas keluar tuh mereka udah tahu ya. Oh, Tadi ini waktu melahirkan Aisyah di usia berapa? 35. Sebetulnya nggak tua-tua banget juga ya untuk ukuran iya faktornya macam-macam. Katanya sih apa, harusnya 30 udah stop gitu kan, setelah kesini ngobrol. Saya menikah baru 30 gimana? Ya begitulah. Ya kan, saya juga kan seruangan itu ada bertiga. Nah si ibu yang sebelah saya itu usianya 40, baru anak pertama pula itu. Ya memang kan begini ceritanya, katanya menurut menurut literatur gitu, resiko seorang ibu punya anak Down syndrome itu kalau melahirkan pada saat usianya sudah lebih tua. Jadi resikonya semakin besar lah gitu. Kalau di antara 35 sampai 40 kemungkinannya berapa banding berapa saya juga nggak ingat, apalagi setelah di atas 40. Beberapa kasus ya memang terjadi seperti itu ya. Jadi kita lihat, tapi saya lihat nggak banyak juga. Ada beberapa anak Down syndrome yang terlahir sebagai anak bungsu. Berarti anak Down syndrome ini lahir saat usia ibunya sudah semakin tua. Tapi kalau kita lihat sekarang, ada ibu umur 23, 24 gitu juga ya. Iya, Vika banyak. contohnya Iya. masih muda begitu ya, anak pertama Iya. Down syndrome. Iya, Jadi banyak. ya berbagai macam kemungkinan dan sebab yang kita belum tahu kenapa lah. Tapi memang kalau untuk ibu usia lanjut, resikonya sebetulnya bukan Down syndrome aja ya. Iya. Banyak hal lain gitu, tidak Down syndrome aja. Mungkin karena kondisi fisiknya juga kan sudah tenaganya tidak seperti saat muda. Nah setelah Aisyah lahir, Teh Lilis taunya kapan jadi? Taunya pokoknya pas di situ tuh ya, pas di rumah sakit itu kan, nah Aisyah kan udah diambil, terus udah lama lah ditepuk-tepuk itu baru dia nangis. Iya, Nah iya. udah gitu tuh terus itu dibawa katanya tuh nanti ya dicek dulu segala macam. Itu tuh belum dikasih tahu juga. Pokoknya Aisyah, saya tuh gak ketemu aja sama Aisyah tuh. Karena nunggu dokter Ana. Kayaknya ya. Iya. Terus saya teh kenapa ya gitu. Iya nanti terus sampai udah pindah ruangan gitu kan, biasanya kan langsung yang waktu Dikasihin pertama bayinya itu ya? iya langsung dikasihin gitu. Ini enggak, udah saya pindah ruangan juga, kenapa ya gitu. So, ke ayahnya saya tuh tanyain, Mbak, ada katanya. Dia masih belum di ruang NICU waktu itu kan, mungkin belum ketahuan ya ada jenazah. Masih di ruang bayi katanya ada, nggak apa-apa kok gitu. Terus kenapa ya? Nggak Oh jadi ke ayahnya juga belum diceritain? Enggak. Gitu. Terus udah berapa hari di situ ya, pokoknya mah aku teh mana gitu, terus aja minta, kenapa kan yang lain tuh dikasihin si bayinya. Iya, Minta iya. deh, kok Aisyah enggak gitu, suster mana gitu.
Mana anak saya? anak saya. Akhirnya tuh terus dikasihin, nah pas itu kenapa ya, maksudnya udah sama ngeliat itu nggak apa-apa, cuman emang kan di itu ya di bedong namanya ya, tangannya kan dikeluarin satu, ada namanya digelang itu. Nah saya kok ngeliat kok tangannya tuh lebih pendek gitu. Saya ngeliatnya ya pendek namanya satu, tapi udah kan nggak apa-apa udah aja. Terus nggak bisa netenya tuh nggak itu ya, nggak bisa. Terus kata susternya nanti dibantu aja ke bapak, di pompa gitu. Oh ya udah. Terus nah udah gitu baru di itu katanya di situ tuh di rumah sakitnya nggak ada alat untuk mendeteksi itu jantungnya, jadi dibawa ke lab, ke Pramita apa kemana gitu, pakai ambulans gitu. Kata saya kenapa ya, semakin bertanya-tanya kan. Terus akhirnya dari situ emang kenapa gitu. Nah terus saya tanya kan, kakak saya pernah ada lahir anaknya itu apa sih, bukan dia mah normal, prematur. Terus tapi dia, iya mungkin gitu, tapi enggak kok Aisyah enggak itu ya, maksudnya berarti biasa 3 kilo lebih kok Aisyah lahirnya, biasa aja. Nah ternyata ya pas udah ceritanya dibawa, terus katanya iya ada bocor, jadi langsung ke NICU gitu. Belum tahu itu bocornya itu karena Down syndrome. Jadi Down syndrome-nya sendiri belum tahu. Nggak tahu. Terus apa namanya, pokoknya drama lah di situ teh. Soalnya si dokter ya pas ayahnya Isa lagi nggak ada, kan saya nanya ke suster terus, ini ke kang saya terus ini kenapa gitu. Terus pernah ada si dok lagi kunjungan itu bayi, si dokternya pengen ketemu, kata saya tuh sama dokter anaknya, dia tuh kucuk-kucuk datang pernah, terus langsung bilang gini, ibu gak apa-apa, apa sih anak ibu tuh kalau disebut orang itu Mongol, wajahnya Mongol, katanya gitu. Nah pas saya ngelihat itu memang Aisyah tuh kan sipit gitu ya begitu, tapi kan keluarganya Aisyah emang gitu sipit, jadi aku kan nggak tahu gitu. Terus Mongol tuh apa kan saya tuh nggak ngerti lah. Mongolism, padahal udah nggak boleh dipakai itu. Oh gitu, itu mungkin wajahnya mirip orang Mongol gitu ya. Nah udah gitu terus kalau saya tuh pengen ngobrol gitu ya sama dokternya, dok gitu. Terus tuh si susternya bilang, ibu mau ketemu sama dokter, katanya silakan sekarang ke ruang dokter. Jadi saya yang harus ke sana. Saya tuh masih luka operasi kan, jalan terus nggak ada ayahnya Isa, nggak ada, belum lagi pulang dia. Jadi saya tuh jalan gitu jauh sakitnya, terus udah gitu saya harus ke ruang dokternya. Terus pas di situ tuh diterangin, dia tuh namanya juga dokter, mungkin dia biasa ya, kasus biasa entah gitu. Jadi pokoknya tenang aja bu, nggak apa-apa kok, paling ciri-cirinya itu ya IQ-nya rendah cina. Terus nanti cina kan ada langsung itu ya, kalau yang dengar kayak gitu lagi gimana kok dengar kayak gitu kan langsung gimana gitu ya. Terus nanti ada komunitasnya, dia bilang gitu, nanti ikut komunitas aja katanya. Terus nah terus udah aja dokter, udah ya bu ya saya. Tapi nggak nyebut Down syndrome. Lupa ya saya, kayaknya mungkin dia nyebutin karena saya belum familiar gitu. Ya sudah ya bu ya, ditinggal aja saya teh. Saya tuh nangis dari situ, nggak keluar, sediamnya udah masih sakit. Ya situ kan cuma ngomong berapa menit gitu, jalan jauh dari ruangan. Ada susternya tuh apa namanya tuh, ibu tenang aja, nggak ini kok bu. Pokoknya bu kalau misalnya ya anak ibu tadi seperti yang dibilang dokter, kayaknya masih lebih bijak si suster itu ya Daripada dokternya. apa namanya nanti ibu pokoknya ibu harus sabar aja gitu, dia bilang. Enggak kok, Aisyah pinter kok minumnya juga, sama saya disendokin mau katanya minumnya gitu. Terus justru disendokin itu karena nggak bisa ngendok. ya tuh ya, Iya kan? Ya, Karena abang ya. juga digitu Ya sendok. disendokin gitu. Terus udah aja, terus akhirnya ya udah pas saya udah agak tenang balik lagi ke ruangan. Nah di jalan ketemu ayahnya Aisyah baru datang, lihat ya aku nangis kan. Jadi Kenapa? Ada apa? Dokter bilang gitu, udah itu masih di jalan, itu masih di perjalanan mau ke kamar. Jadi nangis. Hah? Terus
kenapa ya dia nggak nunggu ayah datang sampai ayah datang gitu. Jadi waktu itu bicara sama dia dulu lah sebelum sama aku. Nggak tahu pokoknya aku tuh nggak mau ke ruangan, dia aja di situ teh duduk ya, terus dia teh ya agak marah juga mungkin ya, pokoknya nama inilah ke nyari dokternya lagi gitu. Udah aja tenang aja dulu gitu kayak gitu. Dari situ teh ya udah, dari situ tuh kayaknya gimana Dunia gitu. hancur. Gitu pokoknya katanya Bu bayinya nggak bisa dibawa dulu kan, nggak bisa dibawa dulu, harus masih tetap di NICU gitu. Karena jantungnya. Iya karena jantungnya, jadi ya udah aku pulang berdua gitu. Kayak gimana? Aduh ini seru. Nanti kita terusin lagi ya, kita istirahat dulu di tempat bercerita Mona dan Reni. Kita lanjutkan kembali dengan cerita dari Teh Lilis. Nah, saya juga ingat ya pada saat itu, waktu lahir itu abang nggak nangis. Pas brojol, kan saya mah normal ya. Pas brojol kemudian hening semua. Iya. Karena ya mungkin ngelihat sesuatu ya. Terus si abang ditepuk dulu, nangis, baru ngerjain saya gitu loh, ngejahit apa dan selanjutnya. Tapi abang mah kan nggak masuk NICU, cuman masuk inkubator. Terus pakai sonde. Oh. Kan saya lahir subuh nih. Jam 9 bayi-bayi dibagiin tuh ke ruangan. Kan saya di ruangan sendiri, pintunya dibuka. Keluarga yang menunggu saya sedang pulang, pikir anaknya udah lahir, kita pulang dulu gitu ya. Saya ngeliat kenapa itu si suster bolak-balik bawa bayi, kenapa bayi saya mah nggak diantar-antar. Nah, jam 10 atau setengah 11-an gitu saya turun dari tempat tidur. Kan kalau lahir normal mah nggak terlalu lama ya sakitnya. Saya jalan aja ke ruang bayi. Pas ruang bayinya tuh lagi dibuka, anak saya mana? Kok nggak ada? Oh ternyata anak saya mah di situ. Di inkubator, pakai sonde segala macam. Terus saya tanya ke suster, anak saya kenapa? Nggak apa-apa, cuma masih susah minum. Gitu. Biasa Bu, kalau masih baru lahir. Kenapa biasa-biasa dah, anak orang mah enggak gitu ya. Udah saya balik lagi ke kamar. Nah kemudian baru Prof Dadang datang. Kayaknya jadi itu tuh memang nunggu Prof Dadang dulu untuk menerangkan gitu kan, harus dokter anak yang menerangkan tentang anak. Barulah si abang teh dibawa ya, tapi mukanya ditutup. Jadi kayak apa kayak itu gitu ya, sama susternya gitu dibuka teh. Ya, kenapa gini ya kata mukanya. Jadi sebetulnya meskipun saya berpikir nggak apa-apa anak gue nggak apa-apa, tapi sebetulnya pada pandangan pertama saya tahu anak saya kenapa nggak bisa ngedot sama sekali teh abang. Jadi memang pakai pipet gitu kan, jatuh juga lemes saya sama gitu ngedotnya teh. Ya sebenarnya mungkin ya, itu nggak bisa lah ya, karena nggak ngedot jadi karena nggak bisa nyedot jadi air susunya kan nggak keluar. Jadi anak sapi kan. Iya. Kasihan. Tapi gimana daya? Iya. Terus udah gitu setelah saya di rumah ditinggal berapa lama di rumah sakit? lama, ada 2 minggu. Kenapa sih? Apanya? Karena jantungnya ada? Iya, itu sama ini katanya nanti ya kalau udah beratnya berapa gitu, kalau nggak salah gitu. Kan kelainan jantungnya apa? PDA. Tuh, PDA. abang mah komplit AVSD yang lebih sama apa? lebih berat. Sebetulnya satu ada 2 waktu itu tuh. Kan kalau PDA tuh yang di saluran gitu ya. Sama ini sama serambi kiri kanan. Oh, iya. 0,8 mili kalau nggak salah. Bocornya berapa banyak? Satu di situ sama di yang PDA, tapi katanya itu nanti juga menutup setelah nanti seiring dengan waktu katanya gitu ya. Pokoknya dia waktu itu tuh ASD ya namanya. ASD. Nah itu katanya 0,8. Anak saya mah bocornya 5. Oh Iya, 5 bocornya dengan yang paling besar 0,6. Tapi ada 5 dengan ininya juga dengan salurannya. Jadi makanya harus operasi kan. iya. Harus operasi, nggak boleh lewat dari 6 bulan umurnya. Karena termasuk emergency gitu. Karena kelainannya banyak, jadi gampang biru waktu bayinya. Aisyah nggak operasi ya? Enggak. Itu gimana jadi si lubang-lubangnya? Jadi waktu itu tuh
sebetulnya udah jadi ini ya waktu pas setelah saya di rumah nih ya, setelah saya di rumah nungguin Aisyah itu, kan jadi kan ASI itu di Popa dianterin gitu, setiap hari dianterin. Tapi masih ada sih. Iya, justru itu makin lama makin nggak ada. Iya. Gitu. Terus pernah saya sekali nengok ke sana, jadi pengen ketemu kan gitu. Waktu itu tuh gini ya, di rumah tuh kita tuh bingung ngapain, terus harus diapain ya gitu. Kalau punya anak itu harus diapain ya gitu. Jadi si itu juga box bayi juga belum dipasang, kan. Terus gimana ya gitu, bingung kan. Terus jadi bodoh ya kalau nyeritain sekarang iya. deh. Dulu mah merasa jadi orang yang paling sedih di dunia, tapi kalau sekarang mah jadi lucu aja. Iya, akhirnya ya udah, jadi udah kita persiapan aja seperti biasa. Terus kan ada ibu saya kan, ya iya tuh emang kenapa cenanya? Ya emang kenapa, ini ada biasa aja katanya gitu. Terus persiapan akikah juga kan, kenapa ini mah nggak ada, kan kita bisa persiapan akikah kan, kalau udah 7 hari kan itu harus Ini mah nggak ada, bingung. Padahal kan sama aja, lu harus diapain ya kalau anak yang gini teh emangnya gitu kan? Itu kan berarti karena kurang info dari dokter ya kalau kata saya kan gitu. Jadi pas saya kesana ngeliat gitu ya di luar gitu ngeliat, Aisyah teh gede kan, Aisyah mah kan orang lain mah di inkubator teh kan bayi-bayi lain mah kecil-kecil kan, terus selang, Aisyah mah kan enggak, makanya dia tuh kayak kalau saya ada dokter Hani Rono sama dia lagi visit mereka ke saya, ibu kenapa bayinya di sini gitu, ini dok apa sih namanya tuh bocor jantung, belum bilang sih berapa. Dan mungkin entah sayanya meren nggak mau terima, jadi meren nggak itu bisa aja nggak diinget gitu namanya apa, pokoknya itu ini dok bocor jantung. Oh gak apa-apa bu, apa sih namanya tuh, nggak usah risau lah kata dokter itu, dia kan tahu efeknya nanti kalau ibunya stres gitu kan, bayinya juga gitu katanya. Pasien saya katanya apa namanya tuh, ada beberapa yang seperti itu, ada yang dia sembuh, ada yang bayinya lahir sehat apa segala macam, tiba-tiba lagi menyusui tersedak meninggal, ada macam-macam lah katanya gitu. Jadi Allah mah gak akan zalim sama kita gitu. Jadi tenang aja kata dokter. Hani tuh masih ingat sama kita. Si Aisyah tuh ya, aku lihat tuh dia tuh aktif gini-gini, tangannya kakinya gerak-gerak. Pokoknya dia paling aktif lihat gitu. Kayak yang apa ya, dia tuh kayak udah ngomong ke aku tuh gitu, kalau misalnya dia tuh nggak apa-apa, ibu tenang aja, kayak seolah-olah begitu gitu. Ya udah, terus aku nanya ke suster gimana minumnya, bagus gitu. Setiap misalnya pagi harus segini, siang harus gitu tuh habis katanya gitu, habis. Oh iya, ya udah gitu. Ya udah aja, masih ditunggu tuh masih berapa lama, nah ya udah akhirnya gitu kita. Jadi kita apa namanya tuh, kita persiapan nunggu Aisyah pulang, biasa ini aja apa namanya. Ya mulailah dari situlah, mulai kita teh harus ngapain kan, harus akikah harus apa gitu. Ya udah kayak gitu. Aku teh waktu pas karena nggak suka sama dokter anaknya tuh, minta diganti dokter anaknya. Ya nggak apa-apa juga, hak kita. Iya, kan? aku tuh ditelepon sama rumah sakit tuh, katanya ibu minta ganti ya dokter anaknya. Kenapa? Karena katanya kalau ganti itu harus ada prosedur lah di rumah sakit itu kan, alasannya kenapa gitu. Nah saya tuh cerita kesempatan. Ya Setengah komplain gitu ya. Dia tuh dokter anak perempuan gitu kan, mungkin dia punya anak kata saya gitu ya, harusnya tapi dia seperti bukan seorang ibu yang menerangkan ke saya emang nggak suka gitu, kayak nggak mau ketemu lagi gitu. Dia oh ya baik kalau kata dia gitu, ya udah katanya gitu, ya mungkin ya diterima lah ya udah diganti emang dokter anaknya gitu. Jadi kalau sekarang ada yang melahirkan di sana, siapa dokter anaknya? Jangan itu. Ya kita sama rupanya. Oh iya. Pas junior ya kan, junior hampir sama kan usianya sama Aisyah kan. Terus dapat dijutekin lagi sama. Ya kata dia. Ya gitu. Iya, emang dia gitu. Ya bang, karakter ya, nggak bisa beda-beda juga. Nah setelah itu teh, apa yang terjadi dengan gini? Saya mau cerita sedikit bahwa
sekitar 65-75% anak Down syndrome itu lahir dengan kelainan jantung, tentunya dengan tingkatan keparahan lah gitu ya yang berbeda-beda. Putrinya Teh Lilis, Aisyah tidak dioperasi, bisa sembuh sendiri, bisa menutup sendiri. PR saya ini belum lagi sampai udah berapa lama ya itu emang kemarin dokter, tapi nggak apa-apa kalau untuk memastikan ya. Kan dokternya bilang gini, waktu Aisyah sakit terakhir tuh waktu lalu ya, waktu pas mau masuk sekolah, kan biasanya kalau itu tuh kedengeran bunyinya desis. Iya, ada desis. Aisyah udah nggak kedengeran gitu, tapi nanti kita pastikan. Ya harus dicek. Iya. Soalnya saya waktu abang lahir itu yang dibawa itu ya sama dokter dan sama dulu belum profesor deh, masih dokter. Saya malah disuruh pakai stetoskop sama dokter Dadang. Maksudnya Tera ini Iya, ya? ibu dengerin. Jadi kan harusnya duk ini ada gitunya. Gitu. Saya terus dokter Dadang langsung bilang, ya dia cerita lah Down syndrome itu ada berapa persennya begini. Terus saya nggak ngerti Down syndrome itu apa. Dia cerita macam-macam. Apa Down syndrome kan? Ya kita nggak ngerti dari mana. Informasi terbatas ya. 21 tahun yang lalu internet boro-boro ya masih susah lah. Terus saya tanya Down syndrome itu apa, dok? Ya ini kromosomnya apa? Saya tetap nggak ngerti loh. Sampai akhirnya dia menerangkannya itu lama banget dan sampai saya ngerti bahwa ya itu yang salah satu yang dikatakan oleh dokter Dadang adalah IQ-nya nanti tidak sama dengan, nggak bilang IQ rendah ya, nggak sama dengan anak-anak lain. Lalu saya lihat muka-mukanya, terus saya teringat gitu, tetangga saya ada di tetangga saya di situ di jalan. Tapi udah tua banget lah. Mungkin apa udah nggak ada gitu ya, saya nggak juga. Ada, jadi iya kayak si itu gitu. Mungkin ini, tapi ya nangis lah pasti. Iya. Nangis kan? Juga. Tapi ya syukur ya itu kalau misalnya ternyata memang betul-betul bocor jantungnya bisa menutup sendiri. Iya kan waktu itu juga Aisyah pernah, pokoknya dia nunjukin ke Profesor Dadang. Jadi pernah ke sana. Profesor bilang gitu, Bu, banyak kok pasien saya bisa dengan setelah dia sampai dia dewasa kondisinya seperti ini, ibu yang paling tahu. Maksudnya ibu yang paling tahu lihat perkembangan kan. Kalau jadi Aisyah tuh kalau misalnya untuk ukuran anak yang bocor jantung dia bagus gitu, nggak kecil kan, biasa kecil gitu ya. Karena penyerapan nutrisinya kurang, tapi anak ibu nggak langsung biasa aja, bisa dilihat aja lah gitu kondisinya gimana. Nah tapi kan Aisyah tuh dulu sama dokter Sri Endah kan, ke dokter Sri Endah, imunisasinya segala macam sampai selesai itu. Nah dia tuh selalu menyarankan operasi gitu, sampai akhirnya dirujuk ke Harapan Kita, udah kesana kok Aisyah. Tapi waktu itu tuh usia berapa ya? Pokoknya Aisyah lagi udah mau merangkaknya kan paling lama proses merangkaknya Aisyah setahun terapi merangkak doang. Jadi lama banget. Saya lupa. Iya kan, kalau yang lain mah bisa berguling berapa kali pertemuan udah bisa gitu ya. Ini dia di merangkak, nah setahun udah bisa dia, Aisyah udah bisa. Harus aku cerita ke terapisnya, Aisyah harus ini operasi katanya, jadi kita harus kesana dulu aja di check up dulu kan waktu itu belum ada ya di Bandung. Belum ada. Iya, jadi harus kesana. Harapan Kita. Dokter bedah anak juga cuma satu Harapan Kita dulu. Namanya Yusuf Rahmat. Sekarang mah udah banyak. Iya, kata habisnya aduh Bu, apa ya baru aja Aisyah bisa ini ya, nanti kalau pas ke operasi kan dia iya, lupa lagi. Gitu. Ya udah pas ngobrol ke sana tuh katanya, nah si yang PDA-nya tuh sebenarnya baru ketahuan di sana. Iya gitu, baru ketahuan. Kan dia dulu di sini sama dokter Sria segala macam, nanti terus dibawa ke sana. Ini ternyata ada 2 katanya gitu. Jadi nggak bisa kateter. Harus boleh. Kan Buki. Buki gimana gitu kan aku teh. Terus pas ya udah. Tapi terus persiapan dulu. Jadi harus ngeberesin dulu giginya, ngeberesin dulu. Pokoknya dari rambut sampai. Karena udah besar sih ya. Iya udah mau. Abang makan 5 bulan. Iya. Belum gigi belum. Yang diperiksa cuman paru-paru dengan THT. Iya karena masih 5 bulan. Tuh jadi waktu itu akhirnya
berembuk keluarga tuh ya gitulah, maksudnya tuh oh iya pro dan kontra ya. So aku juga takut, maksudnya tuh gimana ya, pokoknya akhirnya ada yang ini nunjukin gini, kenapa sih apa ya namanya tuh mesti dengan jalan medis aja, kan ada yang lain gitu. Ada katanya bisa di zona terapi itu khusus jantung di Cipaganti waktu itu. Akhirnya ke sana setiap hari, pokoknya setiap hari ke sana ya, dari Koko gitulah pokoknya ceritanya. Tapi akhirnya dia tuh kan itu tuh jalannya kan umur 2 tahun tuh masih belum bisa jalan ya. Nah setelah ke situ tuh malah Aisyah tuh jadi apa namanya, yang tadinya lemes gitu, berdiri itu motoriknya ya, motornya itu kan ini dari sini ya, dari kaki gitu ya, nggak tahu emang dari situ atau gimana, pokoknya akhirnya Aisyah bisa jalan. Nah udah dari situ tuh kan kalau misalnya dia peluk batuk biru di sini ujung sini biru kuku gitu ya. Nah semakin besar tuh semakin nggak ada si biru-birunya gitu. Mungkin karena semakin pertumbuhannya dia itu. Nah dari situ pas saya ke Profesor Dadang tuh dia bilang begitu, memang beda-beda kondisinya katanya. Pasien saya banyak kok yang sampai besar gitu ya, nggak di apa-apain katanya gitu. Akhirnya ya udah jadi lupa dia itu tuh. Nah tapi pas ke Sri Enda bilang ya sebetulnya kalau dia mah tetap menyarankan untuk operasi gitu. Ya udah sambil menunggu kesiapan atau apalah segala macam ya, tambah besar akhirnya kan ya udah sama dokter anak aja kalau ini tuh dilihat gitu. Nah terakhir ya udah dia Aisyah SD lah, dia udah bilang si bunyi itunya teh udah gak kedengeran lagi sih Bu gitu katanya. Ya udah jadinya ya sampai sekarang aja. Tapi ya di beberapa anak memang bisa bertahan dengan jantung yang bocor. Saya salah satu contoh yang bertahan dengan jantung bocor. Kecil sekali. Dan itu teh jadi saya waktu itu sakit ya di sebelah sini, terus saya kan suka menjadi dokter buat diri saya sendiri. Tapi udah lama. Aduh ini sakit saya jantung gitu. Karena saya ke dokter jantung, di eko bocor. Berarti kan saya tanya, ini bocornya kenapa? Ya dari kecil. Berarti dari bayi gitu. Dari bayi. Berarti bukti saya bertahan sampai sekarang. Jadi dibilang jangan capek apa aja, saya emang nggak tahu kan dulu. Iya. Jadi ya saya bertahan. Kecilnya tuh berapa mili lah gitu, sampai saya juga nggak ingat nggak apa-apa. Saya takut kan serangan jantung gimana? Kalau serangan jantung udah nggak bisa apa-apa. Iya. Ini mah nyetir ke dokter, pengen tahu saya akhirnya di eko bocor. Ya mungkin itu maksudnya. Iya. Kalau abang mah udah nggak bisa, harus operasi kan katupnya atau bentuk katupnya, jadi memang harus diimplan dengan kantung dari binatang apalah gitu. Oke, kita lanjutkan sebentar lagi masih di tempat bercerita Mona dan Reni.